Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jamaah rahimahumullah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat, terutama adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan kuat kita disertai dengan upaya yang tiada henti-hentinya untuk meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, bulan ini atau pada hari ini kita masuk ke tanggal 9 atau tanggal 10 Rajab, tahun berapa? Tahun 1446. Jadi kalau kita ingat kembali 46 tahun yang lalu, pada saat umat Islam itu memasuki abad baru tahun Hijriah dari 1399 menjadi 1400 Hijriah, itu ada harapan karena berdasarkan sejarah yang telah tercatat, setiap perubahan abad itu ada suatu pembaruan, ada suatu munculnya kekuatan baru dari umat. Nah, itu saja itu bisa menjadi evaluasi kita masing-masing. Jadi kalau dari segi waktu itu kan pernah juga disinggung oleh ulama bahwa waktu itu kan cuma 3, waktu lalu, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pada masa lalu umat Islam itu mendapatkan kejayaan sehingga kalau dari segi geografi bisa menguasai dari Spanyol, Andalusia sampai ke Indonesia, boleh dikatakan seperti itu. Dan tidak ada satu negara lain pun yang berani meremehkan umat Islam. Nah, saat ini kalau kita lihat juga, kita jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina pada umumnya. Sudah 1 tahun lebih 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan, mereka selama 24 jam itu dibombardir oleh Israel. Ya, ada henti-hentinya. Ramadan yang lalu, saudara-saudara di Gaza itu melalui Ramadan dalam suasana yang digempur setiap malam. Mau sahur aja susah, dan sebagainya. Dan kita tidak tahu, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, 2 bulan lebih sedikit, kita akan masuk bulan Ramadan 1446 Hijriah. Apakah saudara-saudara kita yang di Gaza itu tetap akan mengalami keadaan tahun sebelumnya atau bagaimana? Nah, itu adalah sebagai bagian dari evaluasi kita semuanya sebagai umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Umat Islam itu adalah la ikraha fiddin, itu adalah pilihan kita. Entah kita takdirnya itu lahir dari orang tua Islam ataupun bukan, tetap ala ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam itu. Kalau toh kita ditakdirkan lahir dari komunitas Islam, toh juga ada 1-2 orang atau mungkin lebih yang pada akhirnya dia memilih jalan lain. Orang mengatakan murtad dan sebagainya dengan berbagai argumentasi. Kalau kita lihat di media itu argumentasinya aja kelihatannya dia yakin betul untuk meninggalkan agama dinullah yang hak ini. Nah, dengan demikian maka wa'tasimu bihabli jami'ah itu adalah berlaku umum.
untuk seluruh umat Islam tanpa mengenal batas negara, tanpa mengenal batas identitas wilayah dan sebagainya. Dengan demikian mudah-mudahan jangan lupa selalu kita doakan saudara-saudara di Palestina, di Gaza umum khususnya, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi tantangan, bukan cobaan, sudah tantangan lagi. Nah kalau kita mengingat waktu itu ada waktu lalu, kalau kita kembali mengingat sejarah umat Islam secara umum itu beberapa abad yang lalu atau yang lebih dekat lah, yang kaitannya dengan tingkah laku Israel. Tahun 1917 itu Perdana Menteri Inggris Balfour itu memberikan kesempatan, sebenarnya kan orang Eropa itu nggak suka Yahudi itu, apalagi Inggris. Karena itu Churchill pernah mengatakan bahwa Malaysia di Eropa, keruntuhan ekonomi di Eropa 1929 itu dipicu oleh tingkah laku orang-orang Yahudi. Karena itu mereka ingin menempatkan orang Yahudi itu kan disemangati lah, jangan tinggal di Eropa. Dan dia akan punya cita-cita sejarahnya katanya, tanah yang dijanjikan itu. Karena itu Balfour memberikan kesempatan, waktu itu kan dijajah Inggris, ini juga bagian dari sejarah masa lalu kita. Setelah kita mengalami kejayaan yang luar biasa diakui oleh seluruh dunia, toh negara-negara Islam itu, atau wilayah Islam itu, jadi porak-poranda dijarah oleh para penjajah, termasuk Inggris yang menjarah daerah-daerah Timur Tengah, Saudi, Mesir, dan sebagainya sekarang ini, Palestina, dan sebagainya. Karena itu pada saat Perdana Menteri Inggris itu berencana menempatkan orang-orang Yahudi, dia tinggal menempatkan aja. Orang Yahudi tanya, kan dia punya keyakinan akan tanah yang dijanjikan, dan kebetulan tanah yang dijanjikan itu di bawah kekuasaan penjajah Inggris. Sehingga dia ditempatkan di situ, 1917. Hanya berapa ratus ribu, ada beberapa ribu. Kalau kita lihat sejarah, dia kan sebenarnya kan orang yang sedang diusir. Dan orang-orang Palestina itu memberikan pertolongan kepada mereka. 48, dengan datang terus-terusan 1917 sampai 1948, dia mendeklarasikan berdirinya negara Israel. 1967 dia perang dan negara Arab, Mesir, Syria, Jordan kalah. 73 mau berusaha Mesir untuk merebut kembali tanah yang direbut oleh Israel, bisa, tapi Syria kalah karena itu Golan masih di bawah Israel. Nah, itu adalah bagian dari masa lalu. Nah, masa kini yang kita lihat sekarang ini, bagaimana mereka dengan jumawa itu mengebom semaunya dialah, ngebom Gaza, ngebom Lebanon, ngebom Yaman dan sebagainya. Masa depan dari kondisi mereka itu bagaimana? Jamaah rahimakumullah, tadi saya bacakan di surat yang sudah kita kenal, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa, setiap orang itu akan mengalami kerugian kecuali mereka yang beriman, wa tawassaw wa na'amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan berjuang untuk menentukan hak dengan kesabaran. Jamaah rahimahullah. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya surat itu kan sederhana, tapi kalau kita ingin menghindari suatu kerugian, itu adalah ada beberapa item yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Asr itu, surat 103. Yang pertama adalah beriman. Nah, mudah-mudahan kita teguh dalam keimanan kita. Nah, sebenarnya kalau beriman itu kan butuh, karena kalau kita lihat nanti pada isi berikutnya, wa amanu wa amil solihat. Jadi kalau ingin menegakkan yang hak, itu dengan iman aja itu adalah syarat perlu. Iman itu adalah syarat perlu untuk menegakkan yang hak. Yang diperlukan lagi apa? Itu adalah ilmu. Jadi kalau kita ingin menegakkan dinul hak ini, agama yang benar, ingin kita tegakkan. Tentu saja kan kita harus mau belajar, mau mengkaji dinul hak, aspek-aspek yang dari dinul hak, baik yang sifatnya itu khususnya adalah dari yang hal yang dasar yang sifatnya tauhid, akidah, amaliyah dan sebagainya. Amaliyah baik yang bersifatnya adalah amaliyah ghair mahdoh maupun yang ghair mahdoh. Yang tata tertibnya, yang kaidahnya itu sudah tetap, sudah fix, sudah baku, ataupun kaidah-kaidah amaliyah yang kaidah-kaidahnya itu masih bisa berkembang sesuai dengan keadaan atau perkembangan zaman. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan demikian masa depan. Nah, kalau kita lihat situ dari tadi yang kita uraikan kembali, kalau kita lihat yang jauh beberapa abad yang lalu, kita itu mengalami kejayaan,
kok bisa dijajah? Kalau dipikir itu kenapa bisa dijajah negara Islam, termasuk negara kita Indonesia itu. Kalau kita lihat sejarah kita sendiri aja kan, kita kan harus introspeksi ya. Sebenarnya kan bukan karena hebatnya Belanda menjajah kita itu, karena ya lengahnya kita. Bukan kan hebatnya Inggris menjajah banyak negara-negara Islam, bukan hebatnya Prancis menjajah, dan bukan karena hebatnya Israel dia bisa menguasai tanah Palestina, ya karena waktu 1956 itu perang, sebelum 48, setelah 48 itu Mesir sebenarnya berhasil, tapi Ikhwanul Muslimin bukan tentara resmi. Tentara resminya kan dengan apa namanya didikan Inggris, pasti ada orientasinya lain. Ikhwanul Muslimin. Tetapi dia menahan serangan Israel itu melewati negara-negara Arab yang lain, termasuk Jordan dan sebagainya. Tapi dengan tentara yang tidak resmi. Sehingga pada akhirnya secara kaidah hukum internasional memasuki negara lain, meskipun sesama negara Arab, sesama negara Islam, itu kemudian malah diserang oleh tentara Jordania sendiri karena dianggapnya penyusup. Itu adalah suatu introspeksi kita terhadap masa lalu. Dan sekarang dampaknya akan dirasakan pada masa kini. Masa depannya kita masih belum tahu bagaimana. Itu ada yang di dunia. Nah, kalau kaitannya dengan masa depan yang lebih jauh, itu adalah nanti tadi yang di surat apa namanya Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, itu masa lalu. Sebelum ruh ciptaan Allah itu dimasukkan kepada janin yang dikandung oleh ibu kita. Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu yang 120 hari kejadian itu. Kemudian dia mematikan kamu, ini yang kita belum tahu kapan. Dan kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kita mati itu sebenarnya kan 2 kali. Pada saat sebelum, kalau kita lihat janin sebelum 120 hari itu kan ibu kita kan tidak merasakan adanya gerakan dari janin yang dikandungnya. Dianggap saja itu mati. Dan pada roh dimasukkan, itu kan hidup. Dan para ibu itu kan berharap yang dikandungnya itu tetap ada aktivitas fisik yang dirasakan hingga 9 bulan 10 hari. Sebagai suatu tanda-tanda kehidupan. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ, jadi masa depan yang tadi kan masa lalu yang kaitannya dengan sejarah keumatan kita, yang kembali saya katakan tadi, saya jelaskan tadi bahwa bukan semata-mata ya musuh Islam itu kalau kita lihat dari sejarah apa namanya dakwah Rasulullah itu kan Quraisy itu nggak peduli kan segala hal dilakukan. Sejarah Nabi Musa sama, sejarah Nabi Isa sama, Nabi Nuh juga sama. Sejarah utusan Allah itu selalu gitu. Musuh itu selalu dengan segala kekuatan tenaga itu akan merobohkan, akan meruntuhkan keimanan dari umat yang meyakininya. Sama. Nah, kalau kita kembali ke yang Al-Baqarah 28 tadi, kalau secara kenegaraan dan super keumatan itu kan mudah-mudahan lah ada kesadaran sehingga pada akhirnya kejayaan umat Islam di masa yang akan datang itu itu bisa terwujud kembali. Kejayaan itu bukan suatu yang target utama. Target utama kita itu adalah dengan adanya kekuasaan umat Islam secara politik, ekonomi, dan sebagainya, itu kita memiliki kebebasan. La ikraha fiddin hanya bisa diterapkan, hanya bisa direalisasikan kalau kekuasaan itu ada di tangan umat. Kalau enggak. Kita lihat negara yang besar yang lainnya, India. Bagaimana Masjid Babri itu dirobohkan. Dan sekarang masih berlanjut, dan sebagainya. Jamaah rahimahullah. Nah, masa depan individu tadi masing-masing kita itu yang di Al-Baqarah 28 tadi itu kan kita dulu belum bernyawa, setelah 120 hari kita janin di kandung ibu kita memiliki tanda-tanda kehidupan, lahir ke dunia hingga saat ini termasuk kita semuanya. Dan suka atau tidak suka dengan bertambahnya waktu itu kan dengan jatah kehidupan kita itu berkurang. Gerbang kematian kita itu semakin mendekat, detik demi detik. Kan seperti itu. Masalahnya sebagai orang yang beriman, dan itu wajib. Bahwa kehidupan ini bukan suatu kehidupan yang terus kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Dengan demikian, kita akan menuju gerbang di mana evaluasi terhadap apa-apa yang kita lakukan. Itu masa depan kita. Itu nanti kan harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Asr tadi, nah modal kita itu, jadi kita beriman, menegakkan yang hak, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqq. Jadi menegakkan kepada hak dan kemudian menegakkan hak itu dengan kesabaran. Nah, mudah-mudahan dengan
kesempatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk beribadah secara total. Jadi orang beriman, iman itu dan ilmu kan satu kesatuan. Orang yang beriman itu mengaku beriman harus berusaha yang karena menjadi ilmu tentang bagaimana bertanggung jawab terhadap sesuatu yang diimaninya itu. Kalau belum mufradun ala kulli muslim kan seperti itu. Seorang yang beriman itu dia harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang diimaninya itu. Sesuatu yang diimani itu kan butuh penjelasan. Nah, seorang muslim itu, seorang yang beriman itu bertanggung jawab untuk mencari penjelasan dari sesuatu yang diimaninya. Dan itu akan kita jadikan modal untuk masa depan kita yang khalidina fiha. Tidak ada akhirnya lagi. Tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki diri lagi. Tidak ada upaya-upaya untuk mengumpulkan amaliyah lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kekuatan dan kesadaran untuk selalu beribadah, selalu patuh dan taat kepadanya. Aku qouli hada astagfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, kita ini manusia lemah, makhluk lemah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya kehidupan kita itu menjadi kurang meyakinkan bagi diri kita sendiri untuk menghadapi masa depan yang tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah.